selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. kami tim TKBI Pemalang, Klinik As-Sakinah bersama saya Husnul Fatimah dan Saya Dr. Novi yang juga bekerja di Klinik As-Sakinah PKBI Pemalang. Oke dok, gimana dok kabarnya dok? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah Bu Husnul. Bu Husnul juga Alhamdulillah, baik kan? alhamdulillah sehat-sehat selalu dok. Oke dok, untuk siang ini kita mau ngobrol-ngobrolin masalah IMS ya dok ya. Oh, tentang IMS. Iya, Oke. sebenarnya IMS itu apa sih dok? Nanti mungkin teman-teman sobat di rumah kan pengen pada tahu semua Oh nih. gitu ya. Halo sahabat PKBI. Kali ini kita mau ngomongin tentang IMS. IMS adalah infeksi menular seksual, yaitu penularannya harus melalui ada hubungan seksual. Kalau tidak ada hubungan seksual itu berarti bukan namanya IMS, bisa juga penyakit yang lain. Memang penyakitnya seksual saja, bukan karena penularannya, gitu ya Bu. Karena ini melalui hubungan seksual berarti ini bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki ya dok ya Ya ini ya. benar Bu Husnul. Penyakitnya bisa mengenai laki-laki maupun yang perempuan itu sendiri. Biasanya ini menyerangnya ini pada usia berapa, kemudian antara laki dan perempuan itu lebih banyak mana dok ini yang kena penyakit IMS ini? Kalau penyakit IMS ini banyak terjadinya pada umur 15 sampai 49 tahun ya. Jadi umur-umur reproduksi yang masih produktif gitu ya. Kemudian antara laki-laki dan perempuan banyak terjadinya itu pada yang perempuan. Karena yang perempuan ini juga pengetahuan tentang IMS-nya itu juga lebih rendah daripada yang laki-laki. Jadi lebih banyak perempuan yang tidak mengerti IMS dibanding laki-laki gitu. Nah, kalau gitu penyakit ini bisa diobati nggak dok penyakit ini? Bisa diobati ini kan Oh, bisa disebabkan karena bakteri atau bisa juga disebabkan karena viral ya atau virus gitu ya. Jadi bisa diobatin gitu. gitu, gitu. Nah, ini dok, kita kan sobat TKB itu kebanyakan kaum remaja ya ini dok ya. Oh iya iya Nah, benar-benar. ini remaja ini katanya kan usia-usia yang rentan gitu. Nah, Ya. ini ada nggak ini punya dengan IMS ini remaja ini? Nah, kalau pada remaja IMS ini terjadi karena hubungan seksual atau hubungan pranikah yang terjadi karena eh, kecenderungannya remaja itu masih ingin mencoba-coba gitu ya. Jadi pengen tahu apa sih yang namanya hubungan seksual, kemudian dalam pergaulan itu remaja itu lebih ingin mengeksplorasi diri, mungkin dengan eh, melihat situs-situs yang ingin dicobanya, sampai akhirnya timbul IMS ini pada remaja produktif gitu ya. Karena memang ada rasa keingintahuan atau rasa penasaran gitu Iya, Bu iya. Husnul gitu ya. Berarti ini karena pergaulan bebas itu ya dok ya. Iya Jadi, bisa karena pergaulan bebas, jadi hmm, pasti iya, coba-coba iya, karena iya. mungkin temennya juga saling cerita kan, eee, "Seperti ini loh rasanya," terus dia kan penasaran, "Aduh saya juga pengen tahu dong apa sih?" Gitu. Padahal dia nggak tahu nanti dampak ke sananya tuh akan terjadi apa gitu. Apalagi ini ya dok ya. Kalau remaja itu kadang kala kan karena masih labil ya dok. Akhirnya kan kalau pacaran juga kan nanti masa sedikit nanti putus gitu ya. Putus nyambung lah dengan pergaulan bebas ini lebih bahaya dok ya ini. Berarti kan nanti kalau sudah pergaulan bebas kemudian dengan pacarnya itu sudah melakukan hubungan seksual tadi sebelum menikah, akhirnya banyak kejadian dok ini untuk remaja-remaja Nah kita betul ini ya. itu tadi kalau misalnya sudah punya pacar kemudian merasa nggak cocok, putus, kalau dalam pacar pertama itu dia melakukan hubungan seksual pasti dengan pacar yang berikutnya juga akan ketagihan itu Bu Husnul. Oh, Jadi, iya, iya, iya. eee berapa kali dia akan pacaran, dia akan melakukan hubungan seksual itu dengan pacarnya seberapa kali juga itu ya. Jadi ada ganti-ganti pasangan gitu. Nah ini dok, kalau orang sudah terkena IMS ini dok, ini akan karena kan itu kan daerahnya kan daerah yang sangat sensitif ya dok Iya ya iya daerah betul yang betul. ini ya. Apalagi itu juga daerah yang penting karena untuk alat reproduksi kita gitu. Iya. Nah itu nanti bisa melebar-melebar atau bagaimana dok ke penyakitnya ini? Ya kalau kalau sudah terkena IMS itu bisa kalau tidak diobatin ya itu bisa melanjutkan penyakitnya ke kemana-mana gitu ya. Maksudnya bisa menimbulkan kemandulan, kemudian rasa tidak nyaman pada alat kelamin, eh, jadinya apa ya, kalau misalnya sudah terjadi kehamilan, kemudian remaja tersebut tidak tahu harus harus gimana, itu bisa terjadi kejadian yang tidak diinginkan, misalnya adalah aborsi yang tidak aman gitu. Dia memilih Iya, iya, aborsi iya, karena iya. malu, tapi tidak tahu di tempat yang aman yang mana. Dia usaha sendiri, tahu-tahu membahayakan bagi dirinya sendiri gitu. Namanya infeksi kan menyebar ya dok ya, berarti kan dari Iya, mungkin dari apa namanya
luar sampai sampai masuk ke ke dalam-dalam dalam gitu. ya. Waduh, Kalau bahaya pada perempuan sekali berarti ya. nanti bisa juga terjadi radang panggul itu kalau naik ke dalam gitu ya. Kalau pada laki-laki kan kecenderungannya hanya di sekitaran alat kelamin yang bagian luar saja ya gitu ya. Terus kalau pada perempuan itu lebih rentan karena ya itu tadi ada minuman Oh, lewat. terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya, karena perempuan kan memang nantinya Dipersiapkan untuk dipersiapkan menjadi untuk ibu ibu. Iya, ya, iya. menikah itu pasti pemikirannya akan mendapatkan generasi berikutnya Iya, gitu. iya. Nah, Nanti bisa generasinya merusak merusak alat merusak, reproduksinya ya, Dok, iya, ya alat ini ya. reproduksinya bisa rusak, nanti generasi berikutnya menjadi tidak sehat itu Bu Oke. Husnul. Nah, untuk penyakit IMS ini sebenarnya apakah hanya IMS saja atau mungkin ada beberapa kategori itu bagaimana, Dok, Oh, ini, ada Dok? banyak jenisnya gitu ya, IMS yang disebabkan Hmm. karena bakteri atau IMS yang disebabkan karena virus gitu ya. Eh, karena yang bakteri ini kan awalnya karena ada hubungan persetubuhan ya, ada hubungan seksual gitu ya. Jadi kita juga tidak boleh berasumsi bahwa alat kelamin dengan alat kelamin itu juga terhindar dari penyakit IMS, meskipun alat kelamin dengan alat kelamin juga bisa terjadi IMS juga tuh Bu Husnul gitu kan. Jadi tidak hanya penularannya melalui alat kelamin, tapi bisa juga melalui mulut, bisa melalui uh, air yang kotor misalnya karena dia menggunakan kamar mandi publik ya, jadi kan lebih berisiko gitu. Nah ini misalnya yang tadi Mbak Husnu tanya yang ini ya, apa penyebabnya ya, Ya, yang yang disebabkan macam-macamnya itu ada, macam-macamnya ya. iya. Ini kalau misalnya bakteri ya, itu pada laki-laki ada penyakit gonore. Gonore itu eh, kencingnya itu keluar seperti nanah Bu, gitu ya, ada sekret gitu. Dan biasanya ada rasa sakit nyeri ya pada alat kelamin tersebut pada laki-laki sehingga dia datang ke tempat tenaga kesehatan. Sedangkan gonore kalau pada perempuan tidak ada gejalanya, tapi dia bisa menularkan meskipun tidak ada gejalanya karena dia kan sebelumnya sudah tertular dulu tuh dari yang laki-laki, kemudian menyerang pada perempuan, tapi perempuannya tidak bergejala, kemudian yang perempuan ini melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, dia bisa membawa penyakit gonore tersebut. Gitu. Nah, itu kalau saya dengar itu kan karena ada penyakit rajasinya itu kan gonore itu, Bu, itu. Kalau raja singa beda lagi. Oh, Raja beda singa itu lagi. ada luka di alat Oh. kelaminnya laki-laki gitu ya. Bentuknya bisa kayak koreng gitu ya. Itu udah pasti yang laki-laki merasa sangat kesakitan. Berarti IMS ini macam-macam banyak Macam-macam ya, Dok, bentuknya ya? ya, Iya, itu nah. tadi yang pada laki-laki perempuan. Kalau pada perempuan itu kebanyakan penyakit menular seksualnya adalah bentuknya seperti keputihan gitu Bu Husnul. Nah keputihan Gitu. ini bisa disebabkan karena jamur gitu ya. Mungkin dia kurang bersih dalam menjaga alat kelaminnya sehingga bisa timbul keputihan. Kemudian keputihannya ini bentuknya bisa macam-macam tuh, bisa seperti ini ya, air putih, susu atau seperti santan pecah itu tuh bisa yang pada perempuan tadi. Nah, ini Dok, untuk penyakit IMS ini eh, bisa naik turun nggak dari angkanya itu ya, Dok, ya, kejadian itu? Karena saya pernah baca itu kan di suatu daerah itu IMS-nya tinggi, nanti di daerah lain berbeda gitu ya, beda-beda antar daerah Oh itu. ya, bisa Yang bisa menyebabkan ini apa ini, Dok? Oh ya, memang antar daerah itu angka kejadian IMS-nya itu beda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi ada nggak ya penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang imannya tinggi itu berhubungan nggak ya dengan IMS yang rendah gitu ya? Oh iya, ya. Wah ini Sepertinya malah ini belum ide bagus ya ini untuk dilakukan untuk diadakan penelitian ini penelitian kayaknya ya nih. ini. Iya. Ya, eh, itu memang pada beberapa daerah IMS-nya itu tinggi bisa disebabkan karena tadi misalnya banyak anak mudanya yang senang ke klub, kemudian dia menggunakan narkoba, dia berganti-ganti pasangan, atau dia ini dari HP aja sudah bisa lihat kan situs-situs porno yang bisa diakses sama anak muda Iya. itu, sehingga dia pasti ingin mencoba ya. Awalnya ingin mencoba, lama-lama ketagihan Bu Husnul, ya, akhirnya bisa menjalarkan ke penyakit IMS tersebut. Ini yang kasihan kan ini ya Dok, kalau suami istri nanti kadang-kala kan ada istilah suka jajan gitu ya. Oh Nah, iya iya iya. ini berarti kalau
si suami tadi membawa penyakit, kemudian berhubungan dengan istrinya, Istrinya istrinya pasti kena ya, Dok, ya, istrinya ini ya? pasti kena, ya istrinya Hmm. jadi korban Berarti nanti dalam hal mengobatinya harus ini. berdua gitu ya, harus harus Dua-duaan sama-sama ya? gitu ya, Hmm. pengobatannya itu harus dua-duaan. Nah, biasanya kalau laki-laki yang sudah tidak nyaman dulu nih karena ada keluhan IMS, dia datang ke tenaga kesehatan, eee, dia akan mengeluhkan, dia kan nanti bingung, pulang-pulang nanti ngomong apa ya ke istrinya gitu ya. Iya, iya, iya. Aduh gimana ya, kemarin kita dapat trik juga ya, ini laki-lakinya harus puasa dulu, kemudian Iya. diobati sampai sembuh, Mhm. setelah sembuh baru ngajak istrinya gitu ya, Iya, biar iya, istrinya iya. juga diobatin sementara dia sudah menunjukkan hasil, "Ini loh saya sudah Hmm. negatif," gitu ya Iya, Bu iya. Husnul. Berarti tetap ya, Dok, ya harus harus dua-duanya diobati, nggak bisa salah satu Iya, gitu nggak bisa ya. satu Hmm. saja, Iya, karena iya, iya. nanti saling tular-menular gitu ya. Jadi tetap dari sini tetap apa namanya, agama itu sangat penting sekali gitu untuk pendidikan Iya, anak-anak. Nggak hanya anak-anak aja ya, Dok, ya, nggak hanya remaja aja karena memang kan banyak tadi menyerang sampai usia 49 ya, berarti 49 kan yang untuk usia yang sudah produktif itu. berkeluarga juga nggak, Iya, memang betul. Mungkin memang untuk yang ini mobilitasnya tinggi tuh, yang sudah hmm, berkeluarga tapi bekerjanya di, lain daerah, LDR-an gitu ya, iya Dok, gitu ya. ya, Itu harus memang emang imannya harus harus kuat gitu harus nggih. kuat, ya. Nah, sobat-sobat di rumah, ini tadi ngobrol tentang IMS. Ternyata IMS itu berbahaya sekali ya, Dok, ya, Berbahaya sekali. karena nanti namanya infeksi akan menyerang daerah-daerah lain juga, tidak hanya Tidak hanya di di sekitar sekitar alat alat reproduksi reproduksi yang di saja. luar saja itu tadi Iya. ada, tapi sampai masuk dalam, utamanya bagi perempuan nih kalau sudah terkena IMS, kemudian nanti hamil, nanti bisa berbahaya untuk calon bayinya maupun untuk dirinya sendiri ya, Dok, Betul ya. betul Jadi betul. memang harus segera diobati. Nah, pengobatannya kalau yang sudah berpasangan memang harus dengan pasangannya. Jadi harus dua-duanya itu harus diobati secara tuntas. Jadi biar nanti nggak istilahnya apa ya, Dok, ya? Kalau lempar apa bola apa itu ya Heeh, istilahnya ke sana ke ke sini sini. karena iya karena yang diobati yang perempuan Yang sembuh perlu yang yang laki-laki laki-laki belum sembuh udah sehubungan lagi lagi. akhirnya nanti nggak selesai-selesai nih ya, Dok, Betul ya harus betul. sudah Bola tuntas pingpong gitu dulu ya. ya jadi nggak seperti bola pingpong jadi ke sana ke sini jadi harus diobati selesai dulu nanti baru bisa berhubungan suami istri Berhubungan sama lagi. Nah, lagi. tentunya di sini juga keimanan dan pendidikan agama harus ditegakkan ya sehingga memang kita kalau berusaha hanya dengan satu pasangan yang halal tentunya ya satu pasangan tapi nggak juga nanti nggak bagus ya Betul karena nanti betul kan betul. bisa berganti pasangan lagi. Nah, mungkin itu dari kita tim Kalau di PKBI PKBI bisa PKBI. nggak, Hmm? pemeriksaan IMS-nya bisa nggak ya? Sebenarnya sudah bisa, Sudah Dok, bisa ya? cuman kita itu Alhamdulillah masih ya. bingung masalah, laboratnya, Dok. Jadi sementara Oh, ini nggak apa-apa. kita, pengen sih kerjasama nanti dengan laborat Yang bisa lain yang iya, bisa menangani untuk IMS. ya untuk pemeriksaan laboratorium untuk IMS-nya. Kalau pemeriksaannya sih sebenarnya bisa, cuma nanti itu kan cepat sekali, Dok, ya, Iya, untuk memeriksa itu ya, pemeriksaan Dok, ya, yang jadi proposalnya hitungan menit ya, iya, nggak bisa nanti nggak kita bisa kirim ke jauh. laboratorium gitu. Jadi mungkin sementara ini PKBI belum bisa dulu. Nanti kalau sudah menemukan relawan dari laborat nanti mungkin bisa Oh kita ya, usahakan ya, siap siap. nggih. Begitulah bincang-bincang kita mengenai IMS. Selamat Selamat siang. siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seger sekali ya, Dok, ya. Panas-panas Alhamdulillah, begini ya. suasananya mendukung dengan minumannya.